Oke, saat ini gue bersama dengan seseorang yang tadi gue baru aja mampir ke kanal YouTube-nya dia, Rocky Padilla. What's up, my man? How you doing, Panji? Thank you though for inviting me to your channel. No worries, no worries. Saat ini jam berapa di Seattle? Nah, ini jam 1 pagi. Oh man, sorry ya. Gitu. We are working hard. We are working hard. Nah, waktu itu yang nentuin jamnya gue ya. Iya, gue waktu itu bilang ya, dude, gue nggak. Nih, oke, sekarang gini, gue untuk memulai obrolan ini, gue mau ngomong sesuatu sama Rocky, tapi juga ngomong sama yang nonton. There's so much that people know about this guy, but there's so much people don't know about this guy, right? Yang tahu Rocky Padilla mungkin tahu dia sebagai seseorang yang sangat resourceful terhadap olahraga basket terutama. Kemudian dia akses terhadap banyak sekali kegiatan basket dia punya, dokumentasi dia juga ada. Ditanya dia wartawan atau bukan, kayaknya juga bukan. Terus udah gitu mungkin kontributor ya untuk beberapa kesempatan. Terus tapi yang tahu Rocky Padilla, kalau ditanya Rocky Padilla apa, jawabannya apa ya? Dia kayaknya orang yang gila basket aja deh. Lalu banyak juga orang yang nggak tahu Rocky Padilla, tentu karena ya bisa dibilang orang yang tahu olahraga, tahu dia gitu. Nah, tapi akses atau bukan akses ya, mungkin lebih kepada dokumentasi terhadap olahraga Indonesia ataupun Amerika yang Rocky punya tuh mengagumkan sekali gitu. Salah satunya yang kemarin yang membuka obrolan ini juga adalah karena gue nge-post video Magic Johnson waktu main di Indonesia melakukan salah satu assist yang nggak jadi assist terkeren dalam di antara semua yang favorit gue. Itu kita ngomong dari situ aja deh. Itu punya lu sendiri. Klip video itu punya lu sendiri. Yes, actually kan gue dari suka basket itu dari umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun kita tahu dulu belum ada untuk ngerekam tuh harus pakai VHS. VHS. Jadi gue tiap minggu dulu dari Kobatama dulu sebenarnya. Dulu Kobatama itu gue ngerekam tiap minggu sama ada acaranya tuh. Wah, dulu Ferdi Hasan yang bawa acaranya tuh. Tiap minggu acaranya Kobatama, jadi gue rekam terus. Dan jadi gue masih nyimpen nih VHS itu di rumah gue di Jakarta tuh masih banyak banget. Tapi memang udah kebanyakan jamuran. Dan gue cuma bisa selamatin beberapa aja sih. Dan salah satunya hoki banget. Itu waktu Magic Johnson ke Indonesia main di Istora Senayan. Jadi itu saya belongs to SCTV. Tapi gue nggak tahu SCTV masih ada atau nggak archive mereka ya. Jadi karena gue itu punya SCTV gue tahu, jadi gue nggak pasang full game. Jadi gue pasangnya, gue potong highlights-nya aja. Gitu. Dan gue kasih tetap kredit kalau ini punyanya SCTV gitu. But long story short adalah gue bikin YouTube channel. Dan gue bikin YouTube channel itu waktu itu awal-awal gue masih nggak tahu mau bikin konten apa, gue bingung. Jadi kayak dulu orang-orang banyak yang suka nostalgia. Gue pertama uploadnya yang Kobatama, final tahun 94. Lalu ada Indonesia Muda waktu ada Ali Budi Mansyah, ada Romy Chandra. Lalu ya gue upload aja itu. Tapi backlash adalah gue ditagih terus sama orang-orang. Oh, ada lagi nggak video yang lain bang Kobatamanya? Waduh, gue cuma bisa selamatin sekitar 5 atau 6 game doang. Jadi itu adalah ceritanya sih kenapa gue emang dari kecil itu gue udah biasain banget ngerekam game-game basket itu di VHS. Dulu juga ada zaman yang boom basket, juga gue rekam semua itu boom basket. Iya. Jadi kita kelihatannya datang dari generasi yang kayaknya nggak terlalu jauh berbeda ya sebenarnya. Secara generasi ya. Secara umur mungkin ada dikit. Ya lumayan lah. Karena lu tadi cerita bahwa lu umur 7 udah nonton basket dan waktu itu Kobatama ya? Yes, betul. Iya. Kobatama ketika pertama kali lagi ngebuka pintu sama pemain asing kan? Betul banget, itu zamannya Bobby Parks, Wayman Strickland, itu pada lagi main di Senayan. Gue juga sebenarnya jujur nggak gitu inget banget gimana caranya gue bisa suka sama basket. Kalau orang nanya gue biasanya suka bohong. Gue suka bohong, gue suka bilang kayak, gue dulu nonton Michael Jordan final 92 lawan Portland. Gue selalu ngomong gitu, karena jujur gue nggak gitu inget gue bisa suka basket gimana gitu. Tapi abis itu gue kayak tahun 94 itu gue tiba-tiba udah di Senayan ya, di Hall A. Gue inget banget bokap gue atau supir gue suka ngedropin gue nonton sendiri loh, gue gak ditemenin siapa-siapa. Jadi gue bener di lapangan umur 7 tahun sendiri, beli tiket dulu, tiketnya masih 5.000 perak kali, saya inget. Iya kayaknya nonton Kobatama. Habis itu gue
itu beneran gue tiap kali ada Kobatama habis pulang sekolah ataupun juga weekend itu pasti ada di sana moto. Semua orang inget gue anak kecil dengan kamera gede. Itu semua orang inget gue dengan itu. Jadi gue dari umur 7 tahun itu udah foto-foto itu untuk minta tantangan. Dan beberapa tantangannya masih ada, dan juga gue suka upload juga fotonya throwback di Instagram gue, dan bisa suka diposting juga sama pemain-pemain yang zaman dulu. Mereka kan juga masih mereka itu nginget masa dulu kan. Jadi gue juga nggak tahu sih archive gue juga agak terkejut sih dengan archive gue yang lumayan luar biasa sampai tahun 90-an pun gue ada gitu, dan gue suka share sih, dan itu gue nggak minta orang bayar kalau apa, gue dengan senang hati karena itu adalah memorinya orang-orang juga ya, dan itu juga adalah merupakan kebanggaannya mereka juga waktu pada zamannya. Jadi gue orangnya seneng aja sih, berbagi sih. Bener, gue kasih aja lah. Itu berarti pada zaman itu mungkin gue papasan sama lu juga, bro. Tapi Probably. lu mungkin, iya. Masih bocah. Karena nggak mungkin gue nggak ada bocah mondar-mandir bawa kamera gede, nggak mungkin. Iya. Gue waktu itu, kalau lu 7, gue mungkin waktu itu ada di umur, I wanna say 13 kali. Sorry, gue boleh tahu umur lu berapa? Umur lu berapa sih? 87 gue. Lahir 87. 87. 34 sekarang. 34. Oh iya. 34 bedanya sama gue 6, 7, 8. 8 tahun bedanya. Berarti umur 7, gue umur 15. I was about to say 14. Iya berarti. Iya. Nah, pada zaman itu gue nonton beberapa pertandingan. Lu nonton juga nggak finalnya yang Aspak sama Hatex? Nonton yang Hatex menang itu gue nonton banget, nonton di lapangan, dan itu gue game-nya ada archive gue ada di YouTube channel gue. Si gitu. Bobby Parks di Aspak kan, terus Women's Strickland di Hatex waktu itu. Yes. Dan ada satu lagi, kalau nggak salah satu tim tuh boleh 2 ya, boleh 2 pemain asing. 2. Iya. Nah tapi gue lupa tuh yang tahun 94. Ya, satu juga. Lagi siapa tuh yang Aspak? Cuma dulu gue ngefans satu lagi itu adalah Kenny Travis, tapi Kenny Travis itu setelah itu. Ya. Nah, ya berarti kita datang dari generasi kurang lebih sama, berarti kita ngikutin terus. Bedanya lu sama gua dan mungkin sama banyak orang lain adalah lu adalah penggemar basket yang punya kesadaran untuk mendokumentasi apa yang lu lihat. Yang lain mungkin enggak. Nah, menurut lu, kan reputasi lu kan udah terbentuk ya, terutama di kalangan orang-orang yang suka basket. Menurut lu tuh apa yang lu lakukan yang membuat orang-orang ngeh sama Rocky Padilla? Do you see a tipping point where people are starting to notice you atau gimana? Ada nggak? Orang sih pasti paling kenal gue gara-gara gue paling sering foto sama pemain NBA sih. So itu dari gue SMA sama gue kuliah, gue sering banget emang stalker, kita suka stalkingin hotel pemain NBA. Jadi gue sama bokap gue nih, biasanya gue sama bokap gue hunting gitu berdua. Emang kita suka aja gitu cari-cari hotel pemain NBA di mana, kita nongkrong sampai 3 jam 4 jam hanya untuk kejar doang foto sama pemain gitu, terus posting gitu. Itu ada kepuasan sendiri aja sih gue sih. Jadi orang dari dulu mungkin pertama kenalnya adalah Rocky Padilla yang sering foto sama pemain NBA itu kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang mungkin udah berbeda banget kalau sekarang ini, karena gue udah bangun YouTube channel gue ini sekitar 4 tahunan. Dulu memang basic gue adalah awalnya kan gue fotografer, jadi gue sempat kerja di ASEAN Basketball League, itu adalah ABL. ABL itu Southeast Asian Competition. Lalu gue sempat berhenti tuh habis dari ABL karena waktu itu dibeli sama orang Vietnam, yang orang Indonesianya semuanya diganti. Sempat bingung kayak kerja apa ya yang bisa dunia basketnya, sedangkan beberapa liga nggak tertarik untuk hire gue gitu loh. Dan di situ waktu itu fotografer di Indonesia banyak banget, jadi kita kalau foto biasanya angle-nya suka sama, actionnya sama. Jadi gue kayak mikir apa yang berbeda ya? Yang berbeda waktu itu adalah belum ada YouTuber basket, maksudnya yang hard news and yang interview pemain gitu loh. Karena kalau satu lagi pasti ada Augie Fantinus waktu itu dia udah mulai one-on-one untuk channelnya dia. Nah sedangkan gue pengen kayak bikin kayak ESPN tapi Indonesia gitu, tapi ini fokusnya di basket gitu. Jadi itu adalah kepikiran gue, dan sekarang orang lebih mengenal gue sebagai orang yang ngeliput basket sih, yang kayak ngerekamin anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak SD. Jadi gue nggak hanya liputnya profesional aja, tapi gue pengen liput yang anak-anak kecil ini untuk memberikan platform sih, untuk memberikan platform anak-anak ini untuk semangat untuk tanding, semangat untuk latihan, dan juga talentnya mereka itu nggak ke expose. Jadi sangat sayangkan sekali. Jadi gue
dengan YouTube channel gue ini, yang puji Tuhan gue juga nggak tahu kenapa bisa banyak juga yang ternyata mendukung. Jadi anak-anak ini seneng sih, anak-anak kecil ini kalau ketemu gue juga seneng banget. Mereka kayak senyumnya tuh lebar banget ya kalau ada gue datang gitu. Jadi gue pun juga tuh memberikan gue kepuasan sendiri sih. Jadi kan ya kalian tahu lah ya kalau di YouTube itu AdSense dan itu susah banget lah dikejar lah. Jadi ini kalau katanya istri gue, this is my calling gitu. This is just my calling aja untuk bisa bantu anak-anak ini. Goal gue adalah untuk bisa membantu anak-anak SMA itu dapetin beasiswa untuk kuliah sih, karena lewat basket itu bisa banget sih menurut gue sih. Jadi itu adalah goal gue sih sekarang ini, dan orang kadang lebih kenal gue sebagai YouTuber basket. Ya, lu mulai jadi kontributor itu dari zaman waktu lu SMA kuliah atau dari kapan? Oke, gue cerita nih. Jadi lucu juga ceritanya. Gue sebenarnya gagal jadi pemain basket. Mimpi gue dulu adalah, jadi pemain basket. Gue pengen banget main profesional, main di IPL tuh gue pengen banget. Jadi gue sempat dapat beasiswa main kuliahan kampus di Filipina. Di Filipina itu gue coba bertahan 3 bulan karena gue nggak kuat, gue nggak punya teman, nggak kenal siapa-siapa, nggak terlalu banyak kenalnya. Gue kalau weekend bisa clubbing, mabok sendirian gitu. Jadi kayak nggak fun gitu kan. Jadi kayak akhirnya gue balik lagi, memutuskan. Gue sebenarnya actually dari Filipina gue ke Indonesia mau kuliah di UPH. Gue di UPH dibuatin special tryout. Udah diterima, gue sampai muntah. Tryoutnya gue muntah karena gue baru terbang, masih jet lag. Jadi buatin special shot tryout, udah diterima, tapi sayangnya gue harus ngulang kuliah gue lagi. Which is gue udah 2 tahun kuliah di Amerika, karena kurikulumnya berbeda, dia bilang nggak bisa diterima nih kurikulumnya, harus diganti. Jadi gue akhirnya balik lagi ke Amerika. Pas gue balik ke Amerika, gue ngeliatin bokap gue itu dia emang kontributor dulu tabloid bola dan juga Jawa Post. Gue ngeliatin dia enjoy banget. Gue coba tahun 2009. Gue inget banget itu pertama kali gue nyobain jadi kontributor, dan sampai sekarang akhirnya keterusan terus sih. Dari gue mau cerita juga, sebenarnya gue mau kasih kredit juga kepada almarhum Eko Widodo. Almarhum Eko Widodo ini adalah yang membuka jalan untuk keluarga gue bisa dapat akses media ke NBA. Jadi waktu itu Panji masih ingat ada Harlem Globetrotters pernah ke Indonesia, mungkin tahun 97, 96, 98 maybe. Itu gue ada acara meet and greet di PS. Meet and greet di PS itu, terus ada Mas Eko Widodo, ngobrol sama bokap gue. Dia ngobrol sama bokap gue waktu itu, bokap gue nanya gimana ya bisa ngeliput NBA, karena waktu itu dia adalah wartawan satu-satunya setahu gue yang ngeliput di NBA. Dan akhirnya Mas Eko membukakan jalan dengan bilang, lo jadi kontributor tabloid bola mau nggak? Dan dari situlah kita dari tahun 99, mungkin 99 sampai sekarang ini build relationship dengan NBA, dan akhirnya itu kenapa kita bisa dapat akses media sih. Ya. Lu inget nggak, selain Harlem Globetrotters, pernah juga ada Harlem Magic Masters datangnya. Ingat, itu di Gading itu. Itu Gua MC, men. MC iya. di setiap kotanya tuh gue datang dari kota ke kota, satu bis sama mereka. Gue sampai gue masih punya fotonya pertandingan terakhir di Hall A ya. Gading, Kelapa Gading. Di Sports Mall. Gading ya. Pokoknya gue inget gue main di salah satu pertandingan. Gue masih ada fotonya pakai Harlem Magic Masters kegedean, tapi sepatu gue bukan sepatu basket. Ada Pat the Rock kalau lu masih inget. Itu ada di sana. Ada di Harlem Magic. Tapi Harlem Magic Masters tuh ini untuk yang nonton ya kan, yang brand yang terkenalnya adalah Harlem Globetrotters obviously. Terus ada yang pengen bawa Harlem Globetrotters tapi budgetnya nggak masuk kayaknya, jadi masuknya Harlem Magic Masters. Akhirnya cabutan ini mereka tuh orang-orang yang baru ketemu tuh satu tim tuh di situ. Ada yang hiburannya yang paling tinggi namanya Curtis Johnson. Wah, gila. Terus ada hiburannya ada bapak-bapak tua jenggotan, terus kalau main basket pakai topi sihir. Terus ada satu namanya Pat the Rock yang jago banget dribbling. Pat the Rock tuh kalau nggak salah juga ada di N1 mixtape deh, di yang keberapa gue nggak tahu. Gue lupa. Dan ada satu yang lompatnya, gue lupa namanya siapa. Lompatnya tinggi banget setiap pertandingan, nombok mulu. Dan gue tuh jadi semacam brand ambassadornya Indonesia gitu. Jadi jelasin Indonesia tuh gini, Indonesia tuh gitu. Terus ada banyak momen yang menyenangkan. Jadi kan di Indonesia kan banyak anak-anak suka ngamen ya, men.
ngamen di pinggir jalan. Mereka nggak pernah ngeliat anak-anak ngamen. Jadi waktu ada anak ngamen, mereka, yo, look at that kid, man. In the middle of the street, just chilling. nyanyi di tengah jalan. Yo, that kid is just chilling in the middle of the street, yo. Foto-fotoin sama orang. Terus udah gitu, waktu kita nyampe ke Medan, kita mau turun dari bis kan. Terus manajernya bilang, hey Panji, can you tell us about this city? Terus waktu itu ya, bukan sekarang. Mohon maaf nih sama orang-orang di kota Medan. Kalau misalkan tersinggung, waktu itu tuh Medan tuh identik dengan kriminal. Jadi waktu itu gue bilang, just be careful because pickpocketers, ya dan segala macam tuh banyak. Abis itu manajer bilang, yo, Panji said it's Newark out there, man. Ini sama Newark lagi. Yo, Panji said it's Newark out there, man. Take care of your own shit, man. That was crazy. Terus apa namanya? Dan di setiap kota tuh mereka nyari cewek, Ben. Oh yes. Iya, sama persis kayak hot sauce. Iya. Man, by the way, tapi untuk meneruskan, jadi di Harlem Magic Masters tuh ada yang udah berkeluarga dan ada yang belum. Yang berkeluarga tuh tiap malam itu ke komputernya hotel untuk chatting sama istrinya masing-masing di kanan kiri gue, termasuk gue. Yang cowok yang single begajulan itu bobo cewek, balik-balik bawa jablay gitu. Terus ada satu, gue mau cerita aja nggak apa-apa di YouTube gue juga anyway. Ada satu baru sekitar 15 menit masuk kamar, keluar lagi gitu. Terus kata ada satu yang lebih tua, what happened? Kok cuma 15 menit gitu? Ceweknya ngejerit ngelihat titit gue. That was crazy. Sebentar, tadi lu sempat bilang lu hot sauce juga kelakannya kayak gitu. Apakah lu pernah kayak nemenin atau ngeliput atau? Gua LO. Gua LO-nya hot sauce. So waktu kapan? I gotta follow him everywhere. Waktu kapan, Man? Ini 2000. Taruh gue lagi mikirnya 2000 berapa ya? 2000. Di mana di sini? Di Indonesia. Jadi kita pertama itu kita ke I remember kalau nggak salah Surabaya, habis ke Jogja. Jadi dia dari Atlanta nih mendarat ke Jakarta, gue jemput kan di Jakarta, terus kita terbang langsung ke Surabaya. First day, cuma mandi doang, langsung berangkat bro, malamnya. Apa ya, 360 mau ada di Surabaya. Wah gila gitu gue bilang, serious bro, you don't wanna rest. Gue bilang gitu, besok lo ada press conference man. Dia bilang, no bro, we're going tonight. we gotta find some girls bro. Gue kayak, okay, do you bro. Gila gitu. Tapi kita setiap kota itu dia pasti request satu. Request satu. Yo, he's the star. Dan gue korbannya. Bagian suruh cari gue. Wah gila gue belum pernah sih ngerasain pengalaman kayak gitu, tapi emang gue akhirnya ngerti kalau orang entertainer kayak gitu mungkin emang butuh pelepasan stresnya kayak gitu kali. Gagah men, itu alasan doang itu gue yakin. Enggak, karena untuk yang nggak tahu hot sauce, dia namanya siapa gue lupa. Gue juga nggak tahu nama aslinya siapa, tapi pasti dia street baller paling top lah dulu. Iya, pada zamannya paling top. Dia ada di mixtape N1 dari yang pertama. Yes, N1 mixtape yang paling terkenal lah. Jadi ada hot sauce, ada Skip to My Lou. Skip to My Lou tuh Rafer Alston kan akhirnya main juga di Raptors. Di Raptors kalau gue nggak salah. Ya pindah-pindah. Betul. Nah, sebenarnya prior to N1 sebenarnya mereka orang biasa aja gitu. N1 juga banyak yang nggak tahu ini. N1 itu di market di Amerika sebagai sepatu opsi murah sebenarnya. Ketika masuk ke Indonesia, under Berka jadi kayak sepatu level Nike. Jadi ketika ada orang ya mas-mas di sono tiba-tiba jadi artis, pas keluar negeri ya nyari cewek lah gimana. Tapi mereka memang rasa superstar itu besar banget sih. Mereka tuh ngerasa mereka tuh bintang banget sih pas nyampe ke sini. Gue bisa ngerasain itu karena mereka kayak cuma nunjuk-nunjuk doang. Mau itu. Gue kayak, bro, you gotta speak some game, bro. Di sini gak cuma bisa. Gak tinggal pilih bisa ikut sama lu. Tapi itu kejadian seru. Ada kejadian lagi sama gue sama Jaylen Brown. Gila banget. Sebentar, gimana caranya lu bisa dapat akses untuk kemudian jadi LO? Waktu itu lu nawarin diri atau lu kerja di sebuah perusahaan atau apa?
Karena gue deket sama orang Mahaka kan. Iya. I think gue yang paling Mahaka Sports. Americanized. Ya Mahaka Sports. Gue yang paling Americanized. Gue bisa bahasa Inggris dan gue bisa berbaur dengan pemain-pemain basket seperti itu. I know their culture really well because I grew up in the States kan. Jadi they just like, Rock lu mau nggak nih? Ada hot sauce dateng nih, lu ngurusin dapat gaji sini-sini. Gue kayak back then what do I know? I was like 25, 24. I was single. I was like, of course, let's do it. Iya, for sure, pastilah. Iya lah, I was like, there's no brainer at all. Jadi it was fun though, it was a fun experience. Gue bisa kenal sama hot sauce juga, and then I feel like really cool. Gue kayak keren banget nih gue, sama hot sauce hangoutnya gitu loh. Asli, gitu sih, asli. Gue punya pengalaman serupa, tapi bukan LO sih waktu itu. Salah satu yang paling mendekati adalah waktu gue jadi, nggak disebut LO ya, tapi untuk Andy Cole. Andy Cole pernah datang ke Indonesia. Oh wow. Iya, dibawa sama, kalau gue nggak salah, antara Tri atau Axis yang bawa dia, gue lupa. Oke. Terus gue kerjanya nemenin dia, itu juga gue ngerasa anjing, gue makan malam sama Andy Cole nih, gue lihat-lihat nih, lucu banget. Keren kan? Lu sama Hot Sauce, sama Jalen Brown juga tadi lu cerita. Iya, Jalen Brown itu lucu banget ceritanya, karena gue sebenarnya tahu dia ke Indonesia itu pas gue lagi di Las Vegas. Jadi gue lagi di Las Vegas, lagi nonton NBA Summer League, itu tahun 2018 kejadiannya. Jadi seminggu sebelum gue ke Las Vegas, seminggu sebelum di Las Vegas itu tiba-tiba ada berita Jalen Brown going to Jakarta Indonesia gitu. Jadi gue ngincar nih pas gue ke Summer League, gue cari-cari nih Jalen Brown, kebetulan ada. Kebetulan ada, gue nekat aja, gue samperin. Ya modal nekat lah, biasa lah, kayak bilang, hey bro, if you need anything in Jakarta Indonesia, let me know. Gue bilang gitu, ini Instagram gue nih. Gitu. Gue kasih Instagramnya, dia actually follow balik. Follow balik itu dia message gue. Pertama dia masih jual mahal. Biasa lah orang Amerika suka jual mahal kan, kayak oh man, I got everything organized gitu. I got everything organized, you know. Everything is taken care by the NBA gitu. Terus dia tiba-tiba dua hari sebelum dia ke Indonesia, ternyata dia mau ke Bali. Pas di Bali, I'm going to Bali man, but I need you to take pictures ya gitu. I need you to come and take pictures. Nggak nawarin pesawat, nggak nawarin hotel. I need you to come man to take pictures gitu. Terus dia bilang, maksud gue nanya, iya I'll come, gue bilang. Terus gue nanya, everything udah diatur belum nih? Dari mobil, hotel, and everything. Bilang, oh iya man, everything is taken care of. Ternyata sampai sana yang ada cuma hotelnya doang, supirnya kagak ada, mobilnya nggak ada. Jadi LO dadakan lagi gue. Wow. Oh, di Bali lagi dia. Dia kerja di Jakarta kan? Di Jakarta apa Surabaya? Dia sebenarnya eventnya di Jakarta, cuma dia sama keluarganya, dia datang bawa adik, dia bawa kakaknya sama pacar kakaknya sama dua temennya orang Latina. Waduh, gue pusing banget ngurusin itu. Tapi yang pasti dia jadi seminggu dulu, 5 hari dulu di Bali gitu, dan ini nggak di bawah NBA, jadi ini benar-benar dia sendiri sebenarnya. Jadi dia agak sotoy juga tuh, sotoy. Akhirnya gue cariin supir, terus kayak wah gila, itu juga belum apa-apa, baru nyampe mendarat malam-malam. Hey man, the guy next to me told me that Sky Garden is popping tonight. Gosh, I'm like, are you serious bro? You just got here man. That's crazy. Udah gitu temennya yang Latina gitu, yang Latino gitu nggak pakai baju kemana-mana di Bali kan. Aduh, wah lampu gue mati nih. Nggak, tapi mereka tuh pasti kalau punya kesempatan untuk ke Indonesia pasti nyolong ke Bali pasti, karena buat mereka jauh banget kan. Hal paling mendekati kan buat mereka adalah Hawaii ya. Jadi maksud gue mereka dengar, ini Bali ini gila nih, ya udah pasti mereka ke sana. Nah, gue ada cerita lucu di La Favela. Jadi we going to La Favela, dan waktu itu La Favela 2018 itu capek banget ya, sampai line-nya wah ujung banget. Gue sama temennya sama dia bertiga turun dari mobil nih, terus kayak bro, we got Jalen Brown bro, from the NBA. Security cuma ngomong, we don't care. udah sering kali kalau orang-orang di Bali ya kali ya digituin gitu. Oh my god, gue nahan, jujur gue nahan ketawa, gue nggak mungkin ketawa depan dia kan, tapi gue nahan ketawa, gue kayak oh shit, ini savage juga nih security-nya. Beneran kita balik lagi masuk ke mobil, akhirnya kita datang ke La Favela, the next day kita booking dari dinner. Wow. That was a fun experience. Lu banyak punya pengalaman ketemu sama atau nemenin pemain-pemain NBA?
Enggak sih, actually ini baru si Jaylen Brown doang, tapi waktu itu gue kebetulan memang gue reputasi gue lumayan oke gara-gara ada Donovan Mitchell, dia follow Instagram gue. Donovan Mitchell ini gue pernah ketemu dia, gue fotoin dia waktu dia masih rookie di NBA Summer League, sehingga dia masih baik banget, jadi langsung dia follow gue. Dan emang sekarang berubah men? Dia? Nggak sih, nggak tahu. Cuma dia kalau gue DM udah nggak balas, kalau dia DM balas. Anjing emang kamu Donovan Mitchell ya, udah terkenal kamu ya. Jadi si Jaylen Brown kayak ngeliat dari situ kalau gue di follow sama si Donovan Mitchell, so he has more respect, dia kayak lebih percaya lah sama gue gitu. Jadi that's why dia comfortable kayaknya waktu itu untuk kontak gue dan akhirnya ketemu gue di Bali. Tapi kita main basket bro, lo bayangin itu anak-anak Bali senengnya luar biasa, main 5-on-5, gue yang ngaturin, cari anak Bali main, cari nih kita mau pick up game lawan di Jaylen Brown, rame semua pada main semua langsung. Tapi it was a great experience banget sih. Kapan lagi anak Indonesia bisa main sama seorang pemain NBA men di lapangan di Bali. So gue happy sih, gue kalau bisa bikin anak Indonesia happy, I am happy man. Kan lu kan tadi cerita bahwa lu banyak dikenal sama orang karena lu banyak foto juga sama pemain-pemain NBA. Ada yang paling lu suka fotonya, atau paling lu suka ceritanya, atau yang paling lu your prized possession, foto sama ini yang gue paling nih. Ada nggak? Ada cerita. Semua orang pasti nanya gue kenapa gue suka banget sama Carmelo Anthony. Orang semua pada bingung banget gue suka sama Carmelo Anthony. Jadi Carmelo Anthony itu gue jujur ngefans karena dia baik sama gue. Jadi gue tahun 2010 itu All Star di Dallas. Jadi gue emang beberapa kali kesempatan udah ketemu sama dia, udah pernah foto bareng juga. Cuma ini bener memorable banget karena gue lagi ngobrol sama bokap gue, dia nyolek gue dari belakang. Dia colek gue pundak gue dari belakang, dia say what's up, how you doing man. Jadi tuh ada di benak gue selalu kayak menurut gue, wow, Carmelo Anthony inget gue main apa, dia bisa colek gue say what's up tuh menurut gue tuh udah kayak unbelievable moment banget. Dan itu di situ gue langsung bilang ini pemain favorit gue sih, karena ramah aja menurut gue sih. Ya, dan gitu sih. Lu bukannya lagi papasan terus udah gitu lihat-lihatan terus udah gitu. Ini kemarin nih, ini dia nyolek lu lagi ngomong sama bokap tadi dulu cerita ya? Iya, sama bokap gue. Beneran gue lagi di lobby hotel lagi sama bokap gue ngobrol sih, colek dari pundak sini gitu. Jadi sebelumnya kenalnya dari mana berarti? Oh, jadi gue emang hampir tiap season dari 2006 itu 1 tahun sekali pasti ketemu dia. Minta foto bareng sama dia biasanya. Jadi mungkin dia inget muka aja sih. Dia nggak tahu nama gue siapa, cuma dia inget muka. Tapi menurut gue seorang superstar saat itu, superstar boleh dibilang, superstar NBA bisa colek gue itu, I think that was the most memorable moment banget sih. Iyalah. Kayak siapa kayak gue pernah ngajak foto Dave Chappelle, tiba-tiba Dave Chappelle nyolek gue, hey, lu kan yang kemarin kan, gue nggak kebayang sih rasanya seperti apa. Wow, Dave Chappelle gila sih. Dave Chappelle tapi it never happened. Tapi maksudnya kayak gitu kan. Gak. Nah tapi karena we're touching on this issue, Carmelo Anthony, gue selalu pengen nanya sama orang, dan mungkin lo orang yang tepat untuk ditanya. What do you think happened? What happened ketika ada masa di mana nggak ada tim mau ngangkut dia? Obviously, he's a great player. He is a consistent perimeter shooter. Ntar bro, lampu gue nyalain dulu. Nggak apa-apa. Di Seattle bisa mati lampu juga. Lo lagi di mana sih kok kayak? Lampunya ada timernya. Itu di mana bro? Gedung ya? Di media room. Di apartemen gue tapi di media room. So bini udah tidur. Jadi di bawah ya. Maaf ya udah jam. Gue lupa di jam berapa sekarang? It's okay. Terus lanjut Carmelo. Iya, what happened? Apakah karena kan ada isu yang bilang Carmelo itu nggak mau jadi role player karena waktu itu dia sempat ngomong, dia tadi nanya gue mau start dari bench atau you know that clip right? Yeah. What happened? What do you think happened? Sampai sekarang gue masih nggak nemu jawabannya soalnya. Ego. His ego. That's his ego. Yeah, that's his ego. Dia udah biasa jadi superstar, always starts. Jadi waktu OKC Thunder disuruh jadi bench, dia kayak, are you serious now gitu, with the team that you have, you want me to start from the bench gitu. Jadi ego, dan juga dia nggak bisa accept bahwa permainannya dia udah agak menurun, dan juga defense-nya dia, gue mau ngomong defense-nya dia juga ada liability menurut gue juga. Jadi dia di situ nggak bisa terima bahwa dia itu ya harus dari bench. Kamang itu adalah role dia yang paling pas sih di saat itu sih. Jadi
dia di Houston juga nggak bisa waktu itu. Di Houston kalau cuma 10 game, seingat gue. Itu langsung di-cut, dibuang juga. Nah, kebetulan untungnya ada si Portland Trail Blazers ini yang menyelamatkan dia sih menurut gue sih. Tapi itu dia baru bisa realize kalau dia itu harus main dari bench, kayaknya baru musim lalu sih waktu di Portland sih. Karena sebelum-sebelumnya itu egonya dia nggak bisa terima kalau dia itu harus dari bench. Itu sih kalau menurut gue sih jawabannya sih. Di Lakers menurut lu dia is he going to start? Do you think? I think so. He will start now. Kalau dilihat dari projection starting lineup ESPN and everything, he's gonna start. Gitu. Tapi ini juga adalah project LeBron. LeBron wants to get him a ring gitu loh. Yeah. Jadi dan karena udah di umurnya dia 37 sih Carmelo Anthony, I think he is more wise, he is more mature. He knows the condition, situation, everything. Dia udah tahu harus role-nya seperti apa dan dia only one goal now to win a championship. So he will do anything in his power sih untuk bisa memenangkan championship ini bersama Lakers. Iya, di kelasnya dia ya tinggal dia sama LeBron. Yang lain udah pada nggak ada. Iya. Iya kan? Nggak ada sih. 2003, kelas 2003 udah hilang semua sih. Bayangkan sih. D-Wade udah nggak ada. Chris Bosh, jagoannya Panji, Darko Milicic juga udah nggak ada. Dude, harusnya Carmelo Anthony itu ke Detroit Pistons. Lu tahu nggak ceritanya ini? Gue baru nonton barusan All the Smokes podcast, ada Carmelo Anthony, dia masih marah-marah sampai sekarang gara-gara Detroit Pistons udah janjiin dia katanya gonna pick him, and ya dilewatin aja dan katanya dia kalau Detroit saat itu pick dia back to back championship udah pasti. Definitely. Karena Darko Milicic juga nggak jelas kelakuannya ya. Orang kenapa lagi nggak jelas banget dan apa namanya setelah that second time around in the finals, setelah itu Larry Brownnya juga langsung dipecat kan sama Joe Dumars. Habis itu langsung it's never the same again. Iya, betul sekali. Okay, so bisa dibilang lu ada in friend terms dengan Carmelo Anthony. Have you ever had the chance to met or take a photo with Kobe? Karena gue juga nggak tahu kalau fotonya ada. Lu sempet ya? Oh, being in LA. Kobe. Twice. Actually 3 times. I met Kobe yang kayak deket banget. Yang satu adalah Dallas juga sih. All-Star Dallas 2010. Waktu itu Shannon Brown ikutan Slam Dunk Contest. Itu dari Lakers juga. Dan gue nekat aja juga. Gue trap ke Kobe. What advice did you give Shannon Brown? Gitu. Terus dia kayak langsung kayak, you'll see tuh. Nah, gitu. Ada videonya sih, ada di Instagram gue videonya dan juga fotonya. Dan lalu gue juga sempat ketemu dia di London 2012. Kobe, kalau gue boleh cerita, awal karirnya sih arogan banget. Dia sama media, sama fans pun juga agak kurang friendly. Tapi towards 2008 tuh berapa tuh? Berarti dia 12 season tuh ya, 2008 dari Olimpiade Beijing. Itu gue ketemu dia di Beijing. Super nice. And down to earth banget, dan dia mau ngobrol sama lu kalau lu ada pertanyaan ya. Kalau lu ada pertanyaan dia mau jawab pertanyaan lu. Even though you are just a fan, he will have time to answer. Kenapa tuh? Perubahannya apa? Kayaknya tuh gue bisa lihat dari semua pemain NBA sih. Seperti kayak LeBron James juga. Gue lihat LeBron James di mungkin 10 tahun pertama dia jarang banget mau ketemu fans, foto bareng sama fans, sama tangan tuh dia anti banget menurut gue sih. Tapi sekarang, wow, I think this is karena digital culture, digital improvement. Karena kita tahu semua lo bisa dengan HP, lo bisa videoin orang mau nendang apa mau marah juga lo bisa videoin. Jadi I think ini karena itu penting banget saatnya untuk atlet-atlet itu jaga image kali ya, dan juga mempromosikan brandnya mereka. Seperti LeBron sekarang kan dia ada Space Jam 2. Of course his market, anak-anak bocah kecil-kecil juga dia harus jaga kan. Jadi dia kayak kemarin kalau Panji sempat lihat di Summer League, dia sempat ada satu foto yang viral yang anak tiba-tiba selfie gitu dari teman penonton. Dulu I don't think he will do that. I don't think dia bakal post gitu, bakal post gini. I don't think so. I think dia akan jalan aja lempeng. Tapi karena dia orang yang pinter, dia realize bahwa sekarang ini saatnya yang tepat banget untuk bisa friendly dengan semua orang, apalagi kalau bisa dilihat secara digital dan kalau bisa viral. Viral itu menurut gue mahal banget sih. Viral itu benar-benar mahal banget untuk promosi sih. Jadi I think that's why sekarang ini pemain-pemain NBA lebih banyak yang behave lah kalau di public. Ya, dan bukan cuma itu. Sekarang jadi kebiasaan tuh setelah pertandingan game worn shoe dikasih ke anak-anak. It became a habit. Dulu nggak ada kayak gitu.
Iya, makanya ini karena perkembangan zaman dan juga branding, karena ini adalah yang di Pelanggan ini gue kadang suka bahas sih di tempat gue juga, bahwa pemain Indonesia gue sebenarnya juga ngarepin bahwa mereka bisa personal branding lebih bagus sih, karena everything now, gue nggak mau bohong, gue nggak mau muna, nggak mau apa juga, menurut gue semua is buat pencitraan sih, semua itu pencitraan. If you have to sell yourself. Dan itu yang gue belum lihat banget dari pemain-pemain yang di Indonesia sekarang ini, karena menurut gue mereka suka mungkin malu kali, sungkan kali, kadang-kadang menurut gue mereka sungkan aja untuk nge-post. Gue kadang suka bilang, lagi latihan nggak apa-apa, post aja, lagi latihan itu lu jual diri lu lah, jadi kan tim-tim bisa tahu kalau lu lagi latihan, you working hard gitu loh. Karena malu, ntar temennya bilang pamer atau apa kayak gitu. Tapi menurut gue budaya itu gue pengen ganti banget sih di Indonesia, gue pengen lebih orang self-promote gitu loh. Kayak gue juga self-promote, gue cuek aja sih. Ya. Ada masalah budaya, memang masalah kebiasaan dan budaya, tapi juga ada masalah it's a bit political, tapi masalah gue mau nih all out untuk liga, tapi liga tuh gimana ya ke saya, klub gimana ke saya, ada enggak ini men, enggak, they're not on the same page. Yeah. Entah itu liga, entah itu Perbasi, entah itu semuanya lah, they're not on the same page, dan ketidakkonsistenan soal kepengurusan dan gitu, it's kind of hard. It's hard to go wholehearted, to go along the way, all the way, kalau misalkan di seberang nggak kayak gitu juga. So ada kayak gitu juga. Tapi menariknya, gue dilematis nih, karena gue tuh sangat seneng ngobrol sama lo, tapi gue tahu di sana mungkin sekarang udah jam 2:30 atau jam 3 kali. Don't worry bro, we can keep going. It's a weekday, man. I don't have anything tomorrow. We can keep going. You sure? I'm sure. Alright. Gue mau tambahin barusan. Gue punya hashtag namanya for the Indonesian basketball culture. I wish, jujur aja di sini terbuka nggak apa-apa ya. I wish like Perbasi dan juga mungkin timnas. I wish banget sih, gue sih mungkin ngarep banget kali ya, kayak mau ngajak gue kerja sama sih, you know, because I think kerjaan gue sacrifice a lot dari waktu. Even orang gue di Indonesia kadang-kadang orang nggak ngerti ya. Kadang-kadang gue jujur kalau diundang, misalnya ada event undang gue gitu, tapi mereka nggak menawarkan sesuatu gitu. Mereka ngarep for free coverage. Tapi orang mungkin kayak nggak ngerti kalau gue tuh harus nyetir kan kayak 1 jam atau 1,5 jam macetnya di Indonesia, di Jakarta, bensin, waktu, makan. Tapi gue pengen, I don't know sih if people gonna get offended or not if I say this, tapi gue pengen orang tuh lebih kayak respect dengan apa yang kita kerjakan, dengan our craft, appreciate dengan our effort gitu loh. Jadi gue kadang juga suka sedih sih, kayak wow man, ada ya orang di Indonesia yang kayak minta for free gitu, you just come man. Soalnya boleh dibilang kalau game-nya bagus, misalnya game-nya bagus gitu, average mungkin bisa 50,000 views di channel gue, which is that's a lot. 50,000 views kalau lu kali berapa satu orang, misalnya orang lihat event lu kali 1.000 perak deh, satu orang 1.000 perak harganya, kalau orang lihat itu udah berapa puluh juta gitu, dan sedangkan lu nggak even offer me anything gitu loh. Jadi kadang-kadang itu sih yang gue suka sedih, tapi gue bilang ke istri gue selalu bahwa I'm doing this, mungkin orang ngeliatnya because you doing this for the culture maybe, that's why orang nggak offer you anything, tapi gue ikhlas sih, gue ikhlas semuanya, gue kayak because I'm always happy kalau ada orang yang kayak anak-anak yang di-notice. Karena kemarin Indonesia Patriots, tim nasional muda itu, boleh dibilang 80% dari video gue semua sih dapetnya anaknya sih. Wow. 80% of the team. Wow. And yang benar-benar acknowledge that only the head coach. Head coach even in the interview bilang bahwa ini kita semua dapetnya pemain-pemainnya, scoutingnya dari channelnya Rocky Padilla. And I think that was like, wow, itu dia tuh pertama kali gue kayak terima respect kayak dari Coach Yobel Sonda, gue kayak wow, man, akhirnya ada yang kayak acknowledge what I do gitu. Ya. Jadi curhat. Orang kalau lagi ngomongin soal prestasi olahraga Indonesia dan ngomongin soal perkembangan olahraga Indonesia, banyak yang ngomonginnya ke bola dan ke bola sih sebenarnya lebih tepatnya. Tapi sebenarnya yang menurut gue ya, yang ada di basket juga tidak terlalu sehat menurut gue. Gue masih ingat banget di kepala proses pemilihan ketua Perbasi. Oh no, no. Yeah. Do you know the story? Mungkin Iden pernah cerita. Of course.
Nggak usah kita sebut tahunnya dan nggak usah kita sebut nama yang terlibat. Tapi bagaimana cara jabatan itu didapatkan mengecewakan karena gue pikir nggak ada di basket kayak begini, itu satu. Lalu kalau lu ngelihat tim basket yang bermain di liga, terus lu lihat sponsornya, kadang-kadang lu berpikir kenapa perusahaan itu nge-sponsorin jersey? It doesn't really make sense. Produknya bukan produk konsumen gitu, bukan produk retail gitu. Nggak ada alasan lu mau naruh brand lu di baju gitu. Ada lagi sponsornya bahkan sebuah klub. Jadi lu kadang-kadang berpikir ini duit apa yang dipakai, kenapa di sini, if it's not good business. Gua prinsip gue dalam berbisnis itu sederhana. If you can't understand the math behind it, jangan deket-deket. Mau itu duitnya gede, mau itu duitnya kecil. Kalau logika lu nggak nangkep soal duitnya kenapa dan kenapa dia berputar dan segala macam, jangan deket-deket. Dan menurut gue itu juga jadi kendala. Dan tambah-tambah orang yang punya cinta untuk basket ketika datang dan terlibat dan mencoba mengabdi selalu keluar dengan sakit hati. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Kita punya teman Augie Fantinus yang gue rasa dia nggak apa-apa cerita kayak gini karena dia udah pernah tulis juga di bukunya. Dia menawarkan diri untuk jadi manajer timnas basket putri. Membawa timnas basket putri ke prestasi tertinggi selama beberapa tahun lah. Yes, medali perak. Iya, dan abis itu salah satu yang membuat dia kemudian nggak ngelanjut adalah ya karena dia capek juga dengan dimanfaatkan. Itu tadi kurang lebih yang tadi lu ceritain juga, jatuhnya kayak dimanfaatin. Terus Augie Fantinus, I'm not these people's servant. Gue nggak mesti catering untuk kebutuhan mereka dan akhirnya, dan itu sering terjadi di Indonesia dan sayang sekali karena lu inget ini nggak dulu kompetisi basket karena kita datang dari generasi yang serupa ya. Dulu SMA tuh ada Piala Hexos atau apa ya dulu ya? Ada Hexos. Gue nggak bisa main waktu itu karena udah sekolah di Amerika. Iya, tapi lu ngikutin. Ada karena yang juara adalah anak-anak Aspak Junior di Akunia sekolahnya selalu. Lu inget nggak zaman itu dulu itu besar sekali kompetisi level SMA yang gede banget. Itu sebelum ada DBL. Benar. Nah, kalau DBL masih ada nggak sih, Rock? DBL masih ada dong. Iya. DBL cuma sekarang kan lagi pandemi jadi nggak bisa jalan. Cuma they still there. Itu adalah video gua di channel gua, most likely yang bisa laku adalah DBL. Iya, DBL tuh Deteksi Basketball League ya. Itu kompetisi basket SMA. Itu sangat besar dan bagus dan antusiasmenya gila, di market dengan baik. Waktu akhirnya DBL yang ngerjain NBL juga gua, wah ini bagus nih dikerjainnya nih. Tapi sekali lagi cerita soal ada orang datang dengan cinta kemudian keluar dengan kecewa itu terjadi juga di sini. Nah, waktu Piala Hexos dulu ada namanya Doger, lo inget nggak? Wah, gue nggak inget. Gue nggak terlalu eksis waktu itu soalnya masih di Indonesia, gue masih di Amerika soalnya. Jadi waktu itu ada satu pemain SMA yang jago banget sampai dia bikin iklan sama Hakim Olajuwon, iklan Coca-Cola. Keren banget. Iya men. Wow. Iya, dan iklannya, tahu itu, I didn't know that. Iklannya bikin iri semua anak basket SMA karena Hakim Olajuwon itu juara NBA 94 ya. Houston Rockets. Dia back to back. Iya kan, kurang lebihnya kan tahun segitu. Terus iklannya itu si Hakim lagi dream shake, terus masukin. Terus si Doger juga dream shake dan masukin terus anjing nih orang. Shootingnya di mana tuh? Gue juga nggak tahu tuh, kata gue anjing keren banget. Tapi kita ingat gini, mungkin pertanyaan gue ganti. Sejauh pengamatan lo nonton liga basket di Indonesia tuh yang paling menyenangkan tuh pas eranya siapa? Karena kita datang dari era Kobatama dan terusnya habis itu jadi IBL. Terus dulu slogannya IBL adalah more than just a game, gue ingat. Habis itu pindah ke NBL, habis itu ke IBL lagi. Ya, yang lu lihat yang menyenangkan? Oh, gue sih jujur paling menyenangkan si Kobatama ya tahun 90-an ya. Karena menurut gue antusias penontonnya tuh gila. Dulu gue inget banget sih dari Hall A itu sampai orang mau masuknya udah nggak bisa karena di pintu masuknya pun tuh orang udah nempel semua, udah rame banget. Dan gue nggak tahu kenapa memang tahun 90-an itu atmosfernya lebih berasa ya, kayak lebih gila. Anak-anak itu lebih gila basket gitu dulu menurut gue fansnya ya. Jadi gue pas nonton tuh ikutan merinding. Gue pas nonton ikutan merinding karena
Dan juga mungkin game-nya juga seru kali ya waktu itu, mungkin juga banyak banget legend-legend yang main juga pada tahunnya dan lebih sengit kayak itu rivalitasnya lu kalau nonton Hatex lawan Aspak tuh lu kayak ada ini pasti game-nya akan kasar nih, pasti ini akan kasar banget dan akan keras banget. Itu mungkin kita berasa waktu SM ketemu mungkin sama Aspak kali ya setelah itu ya. I was about to say that. Tapi gue nggak tahu kenapa gue menikmati banget sih waktu zamannya ada pemain asing Kobatama itu. I think itu gue memorable banget sih karena gue gede di zaman itu kali ya, karena waktu zamannya Mario Usang datang itu I think that was probably fun too, tapi gue udah di Amerika jadi gue nggak gitu, jujur gue nggak gitu ngerasain atmosfernya dari tahun 2003 sampai tahun 2012 tuh gue I have no say karena gue nggak nonton secara langsung. Dan gue baru lanjut nonton lagi pas zamannya NBL. Zamannya NBL packaging is the best. Packaging is the best, tapi gue nggak tahu kenapa gue masih lebih tertarik waktu gue nonton Kobatama sih, jujur aja. Iya itu kalau atmosfer salah satu yang juga nggak bisa bukan nggak bisa, maksud gue salah satu yang berkesan sekali adalah setiap kali Satria Muda main ke Bandung untuk lawan Garuda. Satria Muda di Gor Citra Arena itu gila sih. Gue selalu bilang lu harus kalau lu suka Garuda Bandung atau lu suka basket bahkan secara umum lu mesti sekali-sekali nyobain nonton Garuda Bandung main di Gor Citra Arena pada zamannya ya. Karena itu pada zamannya sih. Ya itu beda sekali. Do you have any particular basketball player that you love dari Indonesia ya? Kayak kalau lu nanya gue, jawaban gue Thomas Teddy. Oke, ya kalau gue pastinya Mario Usang ya, karena Road Up. It's just very, we had a very unique relationship aja sih, gue dan Mario Usang. Jadi gue dulu, Mario datang ke Indonesia 2003, nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin bisa bahasa Indonesia dikit banget. And of course, I am the guy again, yang akhirnya jadi temennya dia, karena pemain-pemain Aspak yang lain waktu itu bahasa Inggrisnya juga agak ngepas semua. So, waktu itu dia dijemput sama seorang artis lah di airport. Mungkin Wanji tahu mungkin artis siapa. Kan lo mau nyebut. Gue gak nyebut deh. Dan artis itu sempat pacaran dengan Mario sebentar dan kita nongkrongnya di Citos dulu. Ya, zamannya waktu itu nongkrongnya masih chill ya, dan dari situ gue udah mulai kayak deket sama Mario gitu, dan Mario was like, menurut gue 2003 was amazing. Dia start trend, menurut gue trennya adalah Indoverse itu adalah dari Amerika ke Indonesia, dan dia yang mulai trennya, dan he was unstoppable. Keren banget gak sih dulu orang datang gitu tatoan gitu kan, pakai headband. Dan itu lagi zaman-zamannya streetball juga sih, ingat gue sih. Jadi semua orang tuh pada kayak, wow man, ini orang swag banget ke Indonesia kayak gitu. Gue pun juga kayak kenal sama dia, gue kayak waktu itu kayak in awe, kayak anjir orang jago banget sih gitu ya. Asli. Dan relationship itu berjalan terus hingga sampai sekarang sih. Jadi itu adalah pemain yang menurut gue merubah Indonesian basketball culture juga sih, karena dia jadi orang kayak dia sampai cetak 30 poin ingat gue di kejuaraan Asia. Dan kalau untuk gue greatest of all time Indonesia pemain adalah Mario Usang sih. Walaupun gue no disrespect kepada Ali Budimansyah, menurut gue Ali Budimansyah luar biasa, dia adalah pemain pertama yang kepilih jadi All Star Asia juga. Tapi I think Mario Usang was just in a different level aja. Dia bisa bawa Indonesia, nama Indonesia jauh di dunia sana. Gue respect banget sih apa yang dilakukan sama Mario Usang. Jadi itu adalah pemain yang sangat berkesan untuk gue sih di Indonesia. Dan ini ya maksud gue pertama-tama his game is quite different waktu dia masuk pertama kali gitu. His game is quite different karena mungkin brought up-nya dari sana ya, dari Amerika gitu. Jadi mungkin agak beda, tapi dia juga jadi point guard yang paling sering kepake sama klub karena his level of consistency. Makanya waktu itu juga sering main untuk tim di ABL apa ya? Yes, ABL, Satria Muda sama Indonesia Warriors. Iya kan, ngandelinnya dia juga. Dan dia kan sempat main di Garuda, gue inget. Dia sempat main di Garuda beberapa season sih sama Kelly sama Denny Sumargo. Waktu itu ngarep mereka akan juara. Tuh gue kayak, keren banget trionya nih. It's crazy. Masih ada Agui juga tuh. Itu gila, tuh timnya stack banget. Iya, itu masa-masa gila itu. Sayang ya. Iya, no worry kasih sayang banget. Padahal itu almarhum Bapak Andre itu udah wah gila, itu dia sih all out man. He was all out with that team man, tapi hasilnya belum maksimal sih, sayang banget sih. Ya. Nah, kita sebentar lagi mau menutup karena udah mau sejam juga.
Gua sampai sekarang, tadi kita udah ngobrol banyak hal, tapi ada beberapa hal yang gue juga masih penasaran. Waktu lu ke LA itu untuk SMA, bokap lu kerja Iya, atau pindah, atau lu aja yang cabut ke sana? Cici gue dulu udah kuliah di Amerika. Jadi gue umur 16 tahun, gue nonton All Star di Atlanta. So I was an NBA All Star di Atlanta. Terus gue bilang, bahwa gue gak mau pulang. Gue gak mau pulang, mau kuliah di sini. Apa mau sekolah SMA di sini? Gue bilang gitu. Kayak, because gue waktu itu kan pengen banget jadi pemain profesional kan. Jadi gue mikir ya, kalau gue mau main profesional, gue harus latihannya di Amerika lah. Main SMA di sini, I think that was the best choice. And then gue ternyata sekolah gue yang gue masukin jago tim. They were good. Jadi gue baru bisa masuk tim itu senior year. Jadi pas gue senior year kelas 12 itu gue baru bisa masuk. Jadi dua tahun pertama gue di Amerika, gue jujurnya gue season ticket holder untuk LA Clippers. Jadi gue season ticket holder untuk LA Clippers. Jadi gue kerjanya tiap ada game Clippers gue nonton terus kejar tanda tangan sih. Jadi ya gue umur 16, terus gue lanjut sampai kuliah. Jadi gue baru for good ke Indonesia itu tahun 2011 ceritanya sih. But itu awalnya cuma impromptu doang sih. Bener kayak, Pak gue gak mau pulang gitu loh. Gitu doang sih. Nah, sekarang lu di Seattle kerja atau gimana? Nah di Seattle ini jadi gue, my wife itu alumni University of Washington, UW. Wait, kemarin gue habis jadi pembicara untuk University of Washington, Seattle. Oh wow. Seriously. Yeah. Gue disuruh stand up pakai bahasa Inggris. I remember. Wow, that's cool. That's really cool. Via Zoom tapi. Oh, that's really cool. Jadi istri gue alumni sini dan adiknya kebetulan tinggal di Seattle. So we are spending time di sini. Tapi memang long term goal-nya itu adalah untuk pindah for good ke Amerika sih. If I could make it out here gitu loh. Karena of course the bigger goal, gue pengennya kok bisa kerja. Either untuk pemain NBA atau kerja tim NBA, tim WNBA, NBA G League. That's the dream, that's the big picture gitu loh. Jadi gue hari ini I'm doing all I can. I'm giving my all untuk basketball di Indonesia. You know, sekarang ini, dan gue pun juga 2 minggu lagi gue pulang demi nonton PON. I'm going home just to watch PON. Gue baru dapat aksesnya kemarin, semoga aja sih nggak PHP, tapi baru dapat aksesnya kemarin ini untuk bisa ngeliput, because that is the biggest event menurut gue untuk anak-anak kuliahan, dan itu talent-talent yang bagus ada di situ semua. Gue terbang ke Timika, so gue akan karantina, karena karantina 8 hari. The next day gue akan terbang. The next day gue langsung akan terbang ke Timika untuk ngeliput anak-anak ini, memberikan exposure di channel gue. Going home back, kalau memang dari Timika nanti di Jakarta udah kebuka, I don't know PPKM-nya akan bertambah atau enggak, semoga aja sih udah enggak sih, semoga udah bisa mulai ada event-event basket. Gue mungkin akan stay dulu beberapa bulan sebelum balik lagi ke sini untuk Thanksgiving. But the bigger goal, I'm hoping everybody gonna support me. Gue tahu beberapa orang ada yang sedikit negatif banget. Kemarin ini gue sempet jadi gue baru bikin membership juga di channel gue kan. Terus ada yang kayak komen hashtag for the basketball AdSense. Come on, man. A guy had to make a living, yo. I know, right? These guys are not being realistic. I know. Maksud gue, I have a wife, man. I have a wife to feed loh. Jadi ada yang bilang ada yang bilang, wah, ini berarti sekarang udah bukan untuk basket Indonesia lagi nih, untuk uang kayak gitu. Jadi kadang-kadang ngeliat kayak gitu sedih ya. Enggak, men. Tapi menurut gue, I've been on that side of it too. Karena gue seorang comedian dan ada zaman-zamannya orang yang selalu bilang, masa ngelawak aja harus bayar? Untuk ketawa aja harus bayar. Lalu gue membagi mereka ke 2 jenis golongan. A, not my market. Yes. You know, rock. They're not your target market. Nggak usah dipikirin, bro. Ada yang lain gitu. Dan on the flip side, they're probably kids. Karena once they know what they love to do, obviously they want to live from what they love to do. Itu ada di kepala mereka. Dan orang-orang yang udah dewasa dan udah tahu passionnya apa dan tahu dia pengen hidup dari dunia passionnya, nggak akan mempertanyakan tuh. Ada kutipan, because those who matter don't mind and those who mind don't matter. Jadi ya udahlah, biarin aja. Karena kan memang, of course I love Indonesia. That's always in my heart gitu loh. Tapi kita semua pasti punya mimpi yang besar lah ya. Menurut gue bukannya sombong atau bukannya gimana, tapi menurut gue di Indonesia everybody could make it gitu loh. Tapi kalau di Amerika nggak tentu semua orang bisa make it gitu.
you need a very special talent dan lo harus passionate banget about what you do. Jadi gue hari ini di Seattle, I'm trying to get to know everybody. Jadi gue hari ini beberapa kali itu gue ke acara Jamal Crawford. Even Jamal Crawford hari ini retweet gue karena I was saying thank you to him. Dia seneng banget karena gue bilang I'm from Indonesia, tapi gue baru mau pindah ke Seattle dan gue mau expose your league, gue bilang gitu, your league. I think you're doing great things in the community dan sekarang ini kayak gue sama Jamal ngerasa kayak dia main sempet datangin gue juga kayak bilang, hey thank you man for coming, you know, and for recording. Kayak gitu menurut gue tuh, wow gitu loh. Yeah. Seorang pemain NBA, he played 19 years, he doesn't need to do that. Dia nggak perlu gitu datangin gue untuk ngomong itu, he doesn't need to do that. Yeah. Tapi he was so nice. Gue ngerasa kayak appreciated banget sih kayak gitu aja sih. Jadi karena pemain SMA di Seattle gue udah mulai kenal. Beberapa pemain yang semi pro gue udah kenal, pelatih-pelatih. Ada besok gue akan meliput seorang pelatih juga ngelatih anak-anak muridnya. So those the kind of things that I'm trying to do. Walaupun memang susah, gue tahu susah gitu, nggak gampang untuk bisa masuk ke circle-nya pemain NBA itu nggak gampang sama sekali karena mereka small circle, they trust only certain people doang in their circle. Tapi dengan usaha dan kerja keras menurut gue sih. Because like people say kalau dream lu nggak terlalu besar, nggak menakutkan lu tuh berarti you're not dreaming bro gitu loh. Dan gue selalu pengen banget sih, apalagi jujur aja bokap gue juga provide me with a great gila kamera. Kalau nggak ada bokap gue nggak punya kamera bagus sih gitu loh. Dan juga a nice living. Kalau nggak ada bokap gue jujur gue juga nggak bisa gitu karena ya like I said, AdSense doesn't make a living kan. Kalau basket ya, kalau sepak bola maybe karena kalau bola kan viewsnya bisa ratusan ribu gitu. Kalau gue kan kebanyakan viewsnya mungkin masih di bawah 50.000 semua gitu. So I'm just doing what I love. And this is an advice to everybody menurut gue, do what you love. Jangan sampai lo ngelakuin sesuatu yang lo kayak bener kayak lo kepaksa banget dan lo nggak suka gitu karena life is short man. Life is short. Jangan sampai nyeselnya ntar. Gue pertama kali istri gue juga agak kayak, gue yakin kayak merit sama lu ya, lu kerjanya nggak stabil gitu loh, income-nya nggak stabil gitu kan. And then di basket kayak dia juga ngeliat basket kayak di basket Indo kayak ya gitu-gitu. Gue main habis interview Coach Justin, gue suka banget jawabannya. Gue tanya sama dia, menurut lu sepak bola 5 tahun lagi kayak apa? Jawabannya sama aja, doesn't change. So the bigger picture. Now my wife benar-benar support banget sih kayak what I'm doing dan juga even untuk basket Indonesia, she support me 100,000% dan juga sekarang ini dia pengen banget gue juga bisa sukses di Seattle karena of course this is the mecca for basketball dan menurut gue kalau lu bisa make it here, you can make it anywhere. Jadi that's my next challenge sih karena kalau di Indonesia gue merasa fondasi gue udah kuat banget gitu. Fondasi gue untuk channel gue, I think people kalau cari game highlights pertandingan apapun carinya ke channel gue gitu. So I have that. Now I have something in the States kayak gue pengen orang di Amerika tuh kenal gue juga gitu. I want them to know Rocky Padilla siapa sih, walaupun memang itu mimpinya agak besar tapi but that's what I want to do. That's my focus right now. But gue gak akan lupain Indonesia sih. That's what I'm gonna say. Karena gue sempet bilang katanya gue gak nasionalis juga sih. Orang kan selalu ada aja yang mesti diomongin Rock, tapi bukan berarti mereka lebih kontributif terhadap Indonesia juga dibanding lo. Dan menurut gue sih akan selalu ngedukung siapapun. Orang ngeliat Panji juga kayaknya Indonesia banget orang ngeliatnya. Tapi yang orang nggak tahu, gue punya anggota keluarga yang udah ganti kewarganegaraan dan gue support dia. Gue pernah ikut ngebantu orang untuk bisa pindah dan punya green card di US. Karena menurut gue, lu sebaiknya pertama, do you, right? Kalau lu tahu apa yang lu cintai, jalanin itu dan pada akhirnya lu akan ngelihat di mana level of expertise gue nih lebih diapresiasi. Dan biasanya orang di Indonesia tuh ketika dengar gue ngomong gini, yang mereka tangkap tuh kayak, oh emang Indonesia tuh nggak mengapresiasi ya. Sebenarnya jawabannya lebih kepada industrinya belum sematang itu. Betul. Basket di Indonesia emang udah datang dari zaman dulu. Tapi kalau lu bandingin sama kematangan di Amerika Serikat jauh. Semakin matang sebuah industri, semakin tinggi level apresiasinya. Nanti lama-lama orang di Indonesia juga ngerti kok. Oh, Rocky ini emang harusnya dihargain segini karena emang ada nilainya, ada value-nya dan segala macamnya. It's going to come. Tapi orang-orang yang akan membuat itu kemudian gede, salah satunya adalah apa yang Rocky lakukan sekarang. Amin.
So do what Tapi you do, gue man. takut sih emang kadang-kadang gue takut sih dengan komentar-komentar seperti itu. Dan gue juga kadang masih agak nahan-nahan gitu. Takutnya kan orang kayak bilang, kamu kenapa sih emang di Indonesia is not better? Emang di Indonesia nggak bisa lebih baik kayak gitu. Tapi memang sebenarnya kan semua pasti mimpinya maunya di Amerika lah gitu. Maksud gue kayak siapa sih nggak mau gitu loh masuk ke NBA gitu, kerja di NBA, siapa sih nggak mau kayak gitu. Asli. Gue lebih kayak gitu sih. Nanti ketika lu berprestasi juga semua orang tiba-tiba ngeklaim orang Indonesia tuh gitu. Liatin aja. Liatin aja. Rich Brian juga kayak gitu kan, semua orang itu kan orang Indonesia tuh, Rich Brian. Oh iya. Iya udah. Actually Rich Brian is one of my inspirations. Gue Rich Brian itu luar biasa banget sih. Gue dengerin dia musiknya, gue dengerin kayak gue mencoba cari inspirasi dari situ karena anak dari internet, men. Asli, men. Gak bisa bahasa Inggris. Asli. Tiba-tiba belajar bahasa Inggris dari internet. Itu kan gila banget sih. That's crazy. Itu gila banget. And of course TK, Thomas Teddy menurut gue juga itu orang inspiratif banget. Dia karena kerja di NFL. Itu orang Indonesia udah kerja di Lakers, di Clippers, NBA TV, NFL. Siapa lagi, man? Wow, this guy is crazy. Menurut gue dia juga adalah satu orang yang paling sukses banget di Indonesia, dan gue juga sangat apresiasi sekali karena dia sangat humble sekali sama gue sih. Ya, dan dia juga masih jago main basketnya sampai sekarang juga, mau gimana, men? Dia tua tapi jago juga main basketnya sampai sekarang. It's crazy. Yes, dia masih bisa ngedang 40-an. That's crazy. That's crazy. Ya, dia kelihatannya masih rada jaga badan juga kalau dilihat dari Instagramnya ya. Alright. Yes, banget. To close this up, name your top 5 NBA players of all time. Your top 5. Top 5 NBA players of all time. Wow, that's tough. You got Melo. Enggak harus dalam urutan ya. Enggak harus urutan 5 sampai 1. Just 5. Okay. I got Melo, Kobe, Michael Jordan, of course, Black Jesus. Nggak boleh lupa. Damn, the last two, huh? The last two is always the hardest. Magic Johnson. You know what? I'm gonna go with Steph Curry. Unpopular decision, but Steph Curry. Wow. Karena menurut gue dia merubah game basket. I was about to say that Steph Curry itu orang nggak tahu ya, tapi Steph Curry changed the way the game is being played. Yes. Yeah. Dan Steph Curry bikin anak-anak Asia jadi main basket lagi karena kayaknya 3 point nggak harus slam dunk ya. Kalau dulu gue kalau di kelas ngelempar kertas pasti kayak Kobe. Kalau sekarang kalau anak sekarang ngelempar 3 point semua Steph pasti semua masih dari jauh. Betul. Jadi itu emang luar biasa banget sih. Dan gue by the way mau ngomong, man, what a crazy thing, man. Lo jadi pembicara di UW itu menurut gue that is amazing. Gue salut banget sih. Sampai lo bisa diundang sama UW sih. Ya enggak. Tapi anak-anak ini Permias UW. Oh, Permias UW. Oke. Iya, bukan UW-nya, maksud gue salah. Permiasnya. Tapi gue tetap stand up pakai bahasa Inggris karena katanya yang nonton kebanyakan orang-orang sana. Jadi gue ya udah pakai bahasa Inggris aja. So that's still impressive, man. I don't know how you prepare the materials. Materialnya gimana bahasa Inggris? It's not easy. I gotta say, karena nggak segampang mengalih bahasakan. There's context yang harus dipahami. Tapi ya, dan gue juga nggak tahu gue akhirnya lucu atau enggak orang lewat Zoom. Oh, nggak bisa lihat penonton nih? Jadi yang nyala kameranya tuh kameranya host, kameranya ada beberapa orang pejabat, tapi nggak semuanya. Plus kayak ditayangin di mana gitu. Karena memang unik sih. Kayak gue sekarang ini orang, jadi kemarin itu gue sempat sebenarnya mau ditolak masuk untuk meliput eventnya si Jamal Crawford awalnya. Tapi karena gue bilang waktu itu gue kayak dari Indonesia, and pas gue sebenarnya gue pakai menggunakan kartu Indonesia itu sih. Pas gue menggunakan kartu Indonesia itu mereka langsung kayak wow, you went all the way from Indonesia gitu. Kayak gue bilang gue udah di sini, cuma gue mau share this experience of the event dengan viewers gue yang orang Indonesia gitu. Biar mereka bisa tahu event di Amerika itu kayak apa sih, and they understand gitu lah akhirnya. Jadi sebenarnya itu kita bangga juga gitu loh, kayak orang tuh bisa tahu Indonesia di mana, kayak ngerti seberapa besarnya kalau orang dari Indonesia meliput juga. Jadi sebenarnya it's not a bad thing gitu loh kalau lo orang Indonesia gitu. Jadi gue nggak mau orang salah sangka sama gue kayak gue cinta sama Amerika gitu kan, kayak gitu sih. Gue pengen ngejelasin sih bahwa gue selalu di sini juga selalu bilang kayak I'm Indonesian. Ya. Kayaknya gara-gara Obama deh yang SD-nya pernah di Indonesia, jadi orang Obama SD di Indonesia gitu-gitu. Iya bener banget sih. Tapi gue
I always wear my shirt juga. Kadang-kadang gue lagi nonton game basket, gue selalu pakai either t-shirt Indonesia atau pakai brand gue juga yang hashtag for Indonesian basketball culture, karena memang itu ada di jati diri gue sih, udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Because everything I do is for Indonesian basketball gitu. Gue mau misalkan ntar amin-amin gue bisa kerja di NBA pun juga gue akan menjadi representatifnya Indonesia di situ. Very true. At the end of the day, it's all about Indonesia. Ya, dan gue rasa nggak lama. Gue memprediksi ada sebuah tren yang lagi pelan tapi kerasa banget soal kembalinya kesukaan orang sama basket. Kayak content creator basket aja naik jumlahnya. Banyak. Bukan cuman elu, bukan cuman Augie, bukan cuman Denny Sumargo. Ada sebentar, si Bayu Radityo bikin YouTube channel tuh Pakar Basket. Terus udah gitu kalau lihat di Instagram juga akun Instagram basket banyak yang soal drills dan segala macam banyak. So it's coming. And when there are eyeballs, there are money involved. Jadi biasanya ketika matanya makin banyak, brand makin ikut, kemudian memutar itu semuanya. So we'll see. Ketika Amerika mulai ngelihat Indonesia sebagai pasar yang gede, dan mereka mulai invest dengan ngirim YouTuber ke Amerika untuk ngeliput, akan butuh representatif. And my prayers are it's going to be you. Thank you, man. I really appreciate the support, man. Karena memang gue pengen juga sih sesama content creator di Indonesia kita saling support ya. I wanna build that culture tuh gitu. Jangan sampai kayak saling menjatuhkan ataupun juga saling negatif gitu. Tapi menurut gue sesama content creator kita harus kayak, let's do this together gitu. Let's do this, man. Let's build this culture together gitu. Jangan sampai kita, ya kalian Panji pasti tahu lah ya, itu kenapa basket juga kadang-kadang susah maju karena ada kubu sana, kubu sini. Tapi menurut gue content creator itu tuh kita tuh semua membawa hal impact yang bagus banget. Kita membawa exposure. Orang makin bisa kenal dengan basket dengan adanya semakin banyak content creator. Orang sekarang nanya gue, Rocky kalau kompetisi gitu, content creator lain di YouTube gitu tentang basket gimana? I'm good, man. I am happy malahan gitu loh. Karena satu, itu akan membuat basket semakin besar. And then dua, itu akan nge-push my creativity juga gitu loh. Karena gue suka orang yang kompetitif, suka banget gitu. Karena gue makin seneng kalau makin banyak, karena gue bisa makin kreatif, gue masih bisa kayak pikir, wah gue bisa lebih keren daripada mereka, gimana ya gitu loh. Kayak gitu sih, gue masih ada. Gue orangnya lumayan kompetitif sih, gak mau kalah sih. Tapi gue suka kompetisi yang bersih dan kompetisi sehat. Itu yang gue suka sih. Right. That's good. Rock, all the best for you di sana. Appreciate you, man. Pas balik jaga kesehatan supaya bisa langsung ngeliput PON dan bisa nonton ke sana dengan semua keseruan yang ada di sana. Terima kasih banyak. Gue sorry banget memakan waktu istirahat lo. It's okay, bro. I'm honored, man. I'm honored to be on your channel. I really appreciate it. Gue hype banget. Jujur, gue nge-tweet itu main ke lo tanpa harapan dibales. Jujur aja. Tapi ternyata dibales. Because I didn't know if you remember me or not gitu dulu. Kan sebenarnya kan kita sempat ketemu tahun 2011, tapi gue nggak tahu apakah lo inget atau enggak, karena kita ketemu cuma sekali doang waktu itu. Betul. But ternyata dibales, gue jadi bener hype banget. Gue hype banget sampai gue ngepost di Instagram gue beberapa kali juga. So this is probably like, so gue ada yang di interview, jadi makanya itu kenapa langsung curhat kali. Gak apa-apa, it's good. Senang ketemu orang yang ketika dilempar pertanyaannya jawabannya seru-seru. Dan gua di YouTube lu juga lu ngelempar pertanyaan yang orang nggak tanya soalnya. Jadi banyak hal yang gua nggak pernah cerita, ada bisa cerita di YouTube lu. Dan untuk yang nonton silakan mampir ke YouTube Rocky juga, Rocky Padilla. Di Instagram juga ada, silakan dicek. Kalau lu sama gilanya dengan basket sama seperti kami, atau mungkin lebih ke Rocky daripada gua moderat lah gilanya. Gua akan senang dengan konten YouTube-nya Rocky Padilla dan senang juga dengan Instagram media. Rocky, thank you so much. Send my regards to your wife. Thank you very much, man. I will, man. Thank you so much, man.